Saya masuk. Masuk duduk. Ya. Sekarang sehat semuanya kan? Iya, sehat. Alhamdulillah. Siapa yang mimpin doa dulu? Ya, silakan Rafael. Pimpin doanya, Bel. Atau kalimat-kalimat Allah yang dibacakan tadi memberi keterangan kepada, memberi penerangan kepada kita sehingga kita mudah menangkap pembelajaran nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak bapak semuanya silakan berdiri. Apabila terdengar lagu kebangsaan kita harus posisi siap. Dan silakan dengarkan. Keluarkan suaranya ya. Ya nak, ya nak. Ya, kita mulai. Cukup. Sekarang kita bersiap untuk mulai pembelajaran. Ya, pada pembelajaran kita hari ini, pada minggu kemarin kita akan belajar membaca teks, ya kan? Ya, nak? Teks, ya, membaca teks fiksi, ya. Kemudian pada kali ini kita lanjut pembelajarannya. Ya, apakah itu pembelajaran kita? Ini dia, bisa lihat anak-anak semuanya, anak-anak bapak nih, bisa kan? Apakah judul pembelajaran kita hari ini? Nah, unsur-unsur intrinsik, atau ini, unsur intrinsik dalam cerita. Itu materi kita. Pernah nggak kalian mendengar, anak-anak bapak ini mendengar kalimat intrinsik ini? Enggak. Nah, ini di sini kita pelajari. Ya. Semuanya harus fokus dan nanti kita harus aktif dalam pembelajarannya. Dan agar tujuannya apa? Tujuannya anak-anak bapak semuanya bisa mampu mencapai tujuan pembelajarannya.
Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini dia. Peserta didik antusias dan mandiri dalam mempelajari jenis buku fiksi dan non fiksi. Kemudian memupuk kegemaran membaca. Anak bapak inginkan membaca? Ingin membaca situasi yang baru? Iya. Kalau kita baru ingin baca kan? Bagus. Bagus. Bapak suka itu. Itu baru anak kelas 5. Ya, baru anak kelas 5 itu. Kemudian kita lanjut. Kegemaran membaca unsur intrinsik dalam cerita. Apa unsur intrinsik? Tema, ada tokoh, ada alur, ada latar dan amanatnya. Pernah anak bapak mendengar cerita kelinci dan burung pipit? Berarti membacanya di buku ya, buku cerita dulu ya. Sekarang kita ulang kembali bacaan ini. Ya, kita ulang kembali bacaan ini. Kita tentukan nanti. Apakah itu tema tadi, tokoh, alur, latar dan amanat ini? Anak-anak bapak tertarik nggak untuk membaca ini? Tertarik? Oh, bagus. Sekarang silakan dulu. Pak dilihat dulu. Ya nak. Ya. Coba lihat dulu. Coba lihat teksnya. Judulnya apa? Iya, kelinci dan burung pipit. Kelinci dan burung pipit. Kira-kira menarik nggak untuk baca ini? Menarik? Bagus, menarik. Sekarang silahkan anak-anak bapak semuanya baca dulu. Baca, pahami ceritanya dulu. Kemana ceritanya itu? Silahkan baca dulu. Baca dulu. Jangan terburu-buru bacanya, pahami dulu bacanya. Yang penting kamu paham. Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira siapa saja yang disebut yang namanya di dalam cerita ini? Siapa saja namanya? Siapa? Kelinci, burung pipit, siapa lagi? Pak Rusa, siapa lagi? Pak Singa, si Raja? Si Raja Hutan. Kemudian siapa lagi? Nama ibu. Kira-kira kenapa ini kelinci? Kelinci ini kenapa kira-kira? Siapa yang tahu? Siapa? Kenapa? Kelinci kata si Raisa, si Rasti, kelinci kakinya dia terjatuh karena tersandung batu. Benar? Ada di dalam teks? Ada? Kira-kira paragraf berapa? Apa kalimatnya? Coba bacakan. Oh, yang baris kedua ya? Ya nah? Kakiku terantuk batu, lalu aku jatuh. Jawab kelinci sambil meringis. Ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran kita ini yang akan kita capai. Yang pertama, apa itu tema?
Kalian ini. Nah, sekarang kita bahas dulu unsur-unsur intrinsik. Kita bahas ini unsur intrinsik dalam cerita. Apa itu unsur intrinsik? Coba lihat di depan. Untuk unsur intrinsik ini adalah elemen-elemen yang penting di dalam cerita ini. Itu adalah intinya. Kemudian ada yang pertama tema, amanat, alur. Ini yang paling penting dalam cerita. Setiap cerita pasti ini yang akan dicari orang. Ini yang akan diketahui orang dari sebuah cerita. Jadi di dalam cerita ini, ya dalam cerita kita ini, tema itu adalah ide yang paling pentingnya. Ide yang paling pentingnya di sini di dalam cerita ini. Ya kan? Ada lagi yang kedua, amanat. Ini pesan. Misalkan ini yang penulisnya siapa di sini namanya? Siapa yang nulisnya? Coba lihat. Desri M. Putri. Yang buat cerita ini namanya Desri M. Putri. Desri M. Putri namanya. Desri M. Putri ini berpesan kepada kita yang membaca. Itu yang disebut dengan amanat. Ya? Tidak boleh. Bagus. Tidak boleh mencuri. Nah, siapa? Abika. Ya, silakan Abika. Dan sesuatu cerpen atau tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Ya. Latar adalah gambaran, ya kan? Gambaran nyatanya di mana? Itu artinya latar itu. Tempatnya di mana? Di kebun Pak Elsa. Waktunya siang hari, ya kan? Di kebun Pak Elsa. Kemudian ada lagi namanya tokoh. Tokoh ini adalah orang yang termasuk di dalam cerita tersebut. Anak bapak semuanya duduk berkelompok. Ya, kita akan bahas tentang unsur intrinsik ini. Kelompok 1 ada Nada, ada siapa lagi? Ada Laila, ada siapa? Dan kemudian ada kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 ya. Kemudian anak bapak semuanya di sini, kamu semua bekerja dalam kelompok dan akan menentukan nanti di sini akan menentukan yang pertama temanya apa. Ada petunjuknya di sini, ada 5 buah ya. Ada 5. Silakan kamu baca nanti dan kamu temukan di dalam teks. Bagus. Di dalam teks kerinci kecil dan burung pepet. Silakan kamu cari di situ dan kamu buat secara berkelompok. Bisa apa enggak? Bisa. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan tanyakan dulu. Ini tugasnya. Sudah dibaca tugas kelompoknya? Baca dulu yang jelas. Yang pertama, buat kelompoknya, nomor kelompok di sini dititik di atas. Ini kelompok 1 ya kan? Bagus. Ini kelompok. Ya, kelompok 2. Ya, buat nama kelompok kita. Nama anggota kelompok. Kalau kita 4 buat 4. Kalau kita 5 buat 5. Kita berpedoman kepada teks. Temanya apa? Buat temanya. Nomor 1
tema dari cerita di atas adalah, ya kan? Silakan dibuat. Silakan dipindahkan. Jangan terburu-buru, yang penting benar. Lihat yang pentingnya. Terus tulisannya, Pes. Ayo, Pes. Semangat, Pes. Kalau ragu, tanyakan kepada Bapak. Tanyakan langsung. Silakan tanyakan kalau ada yang ragu. Sudah kan? Ada nggak kita? Siapa yang dulu kelompoknya yang akan bacakan ke depan? Hah? Kita kasih semangat dulu. Pernah nggak mendengar kita iya dulu mainkan es break kita dulu? Silakan duduk. Ya, kita tepuk semangat. Bisa kan? Bisa kita tepuk semangat? Bisa. Ya. Tepuk semangat. Bagus. Satu, ya silakan ada bawa temannya ke depan. Silakan bawa temannya ke depan. Ada. Tema dari cerita di atas adalah jawabannya kelinci kecil yang terluka saat mengambil wortel Pak Musa. Siapa saja tokoh dan bagaimana penokohan dari cerita? Dulu. Ya, silakan duduk. Kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Musa untuk memetik buah. Jawabnya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita hidup harus bersikap jujur dan jika menginginkan sesuatu harus meminta izin kepada pemilik. Iya, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Ya, kelompok terakhir. Kelompok 3. Bawa teman-temannya nak. Bagus. Ucapkan di depan dengan keras, dengan cepat. Ayo. Kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Musa untuk memetik wortel. Iya. Meskipun belum meminta izin meninggalkan sarang kepada ibunya ataupun kepada Pak Musa untuk memetik wortel. Di saat mengambil wortel, kelinci kecil terlanjur batu dan terjatuh. Ketika kelinci kecil kesakitan, burung pipit mengajak berbicara dan menasehatinya, dan kelinci tidak jadi mengambil wortel tersebut dan pulang serta meminta maaf kepada ibunya. 4. Di mana latar cerita di atas? Jawabannya, kebun wortel Pak Musa pada siang hari. 5. Apakah amanat dari pengarang tersebut terhadap pembaca? Jawabannya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita hidup harus bersikap jujur dan jika menginginkan sesuatu harus meminta izin kepada pemiliknya. Bagus. Ya, duduk. Silakan. Tepuk tangan. Bagus, pintar. Berarti temanya adalah kelinci yang terluka saat mengambil. Ya, kemudian apa lagi? Tokohnya siapa? Kelinci dan burung pipit. Ya, alurnya mana? Mulai dari perjalanan kelinci dari rumahnya, dari sarangnya ke tempat, ya, ke kebun wortel Pak. Ya, ke kebun wortel Pak Musa. Latarnya di mana? Tempatnya di mana?
Di Di kebun bangsa. Hari jamnya jam berapa? Oh, siang hari, ya kan? Di saat siang hari itu bertemu dia dengan burung PP. Apa pesannya dari pesan amanat apa amanat? Kita tersebut mengandung pesan Ah. lanjut harus dan jika menginginkan satu harus minta izin kepada pendiri. Bagus, bagus, ini bagus nih. Nah, bagus nak bapak. Ya, kalau tidak boleh mencuri, kalau mau ingin minta pada orangnya, bisa kan? Nah, coba lihat. Selanjutnya ada di halaman belakang. Ada itu, ada kan? Paling belakang. Nampak? Nampak? Ya? Ya? Nampak kan? Nah, silakan dikerjakan itu dulu. Nah, silakan dulu. Tulis itu dulu. Ya. Bagus. Sudah siap? Sudah? Belum? Ayo. Semangat. Nah, cukup. Sekarang silakan dikumpul. Lepaskan, sobek. Lepaskan, bagus. Ayo sini. Kumpulkan kelompok tuh. Ya. Nah, awas. Nama udah tulis? Oh, nanti nak. Pegang aja dulu. Dah, kelompok ini kelompok dua mana? Ya, lepaskan aja. Lepas, sobek ya. Bagus. Mantap. Dah, sekarang coba dengarkan Bapak. Lagi. Nah, jadi tema sudah tahu kan? Tema itu apa? Apa? Silakan. Siapa yang untuk tema? Kalau latar apa? Tempat? Bagus. Tempat kejadian. Dan di mana kejadian tersebut? Nah, bagus, mantap. Dan jamnya jam berapa? Kalau amanat? Pesan? Ya, pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, ya nak? Bagus, pintar, ya. Kemudian untuk minggu besok kita akan membahas tentang pembelajaran tentang cerpen lagi ya. Jadi untuk minggu besok silakan dibawa dari rumah tentang cerpen, ya nak? Kemudian untuk pembelajaran hari ini di sini dulu, dan kemudian pada Bapak memiliki kertas seperti ini, nah Bapak akan bagikan kepada masyarakat Bapak, tuliskan apa saja kesan-kesannya kepada Bapak selama pembelajaran. Silakan buat namanya, tuliskan apakah sedih ataukah pembelajaran, buat namanya. Cepat, silakan nak. Dah sekian ini. Oh, jadi pembelajaran hari ini kemudian latarnya adalah tempat dan waktu, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan membacakan